tanggung jawab dia terhadap apa saja, sekecil apapun dia bertanggung jawab. Saya lihat dia, ya kan. Sudah itu dalam pergaulan ini kan ini ya. Saya selalu ingatkan, Rian awas. Saya tengok dia selektif. Ya, saya bilang, Rian jangan merokok, nggak merokok dia. Insya Allah. Nah, gitu. Sementara teman-teman yang lain merokok, gitu kan. Rian jangan merokok, betul-betul dia nggak merokok, gitu. Itu saya lihat dia patuh dan tanggung jawab. Jadi kalau mengomentari Ria, yang jelas beda antara di depan Layar dengan secara pribadi beda. Iya. Nah, jadi sosok pribadi itu memang benar-benar kayaknya kriterianya masuk semua sih, Mbak. Ya, apa yang diinginkan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini di rumah saya, kita baru makan malam. Dan hari ini kita bersama dengan keluarganya Abang Teuku Rian. Coba diperkenalkan, ini siapa si cantik? Si cantik ini? Saya Curo Saya Putri, adiknya Bang TR. Abang TR, abang panggilannya Abang TR apa Abang Rian sih? Kalau hari-hari di rumah Bang Rian. Oh, Bang Rian. Tapi kalau teman-temannya Abang TR ya. Jadi ini Dek Puput, adiknya Bang Rian. jadi Bang Rian itu anak pertama, Dek Puput anak kedua. Nah, sebelahnya siapa Om? Saya omnya Bang TR. Bang TR. Tapi dipanggil Papa sama Panggil Bang TR. Papa karena sudah kelamaan di saya. Oh, ntar dulu Om, makanya mau tahu, emangnya Abang TR ini tinggal di rumahnya Om, apa gimana? Iya, tinggal di rumah Om pada waktu dia ambil S1-nya di Banda Aceh. 4 tahun tinggal di rumah Om berarti? Sekitar 4,5 tahun lah, itulah antara itu. Nah, sebelumnya di Langsa juga kami selalu berbarengan. Jadi antara keluarga Nyanya dan keluarga Om di Langsa itu sudah gimana ya? Artinya sudah hubungan emosional terlalu dekat. Di samping kakak beradik. Jadi yang kakak beradik siapa? Ini Nyanya sama dan Mama. Iya, jadi tante omnya Abang Rian, tapi dipanggilnya Papa Mama karena sudah sangat dekat dan sudah sangat akrab. Sebelahnya Om, Tante, apa kabar Tante? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tantenya Rian. panggilnya Mama. Panggil Mama. Kakaknya Nyanya Rian. Jadi kami berkeluarga 8 orang, Mbak. 4 laki, 4 perempuan. Saya nomor 6, Nyanya nomor 7. Ada satu lagi laki-laki nomor 8. Semua di Aceh? Iya. Medan yang kecil, ya, di Medan kecil. Oke deh, habis itu kita pindah lagi ke Ayah. Ini ayahnya Abang Rian. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Karena seharian udah wawancara sama wartawan ya? Saya ayahnya Rian. Ya, ayahnya Rian. Ya udah, itu aja. Gimana seharian? Kan ayah kan ini semua rombongan datang ke Jakarta ini hari Ahad ya, hari Minggu, ini sudah hari Senin. Hari ini langsung berhadapan dengan banyak sekali wartawan. Lalu ayah diwawancarain. Gimana ayah diwawancarain wartawan banyak sekali hari ini? Ya, pengalaman pertama lah ini. Diwawancarai wartawan yang begitu rame gitu. Agak bingung juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Pertanyaannya berulang-ulang ya, Iya, pertanyaan yang berulang-ulang dan itu aja. Wartawannya banyak tanyanya sama. Oke, selain ada ayah, ada juga Nyanya. Ini mamahnya atau ibunya Abang Rian. Assalamualaikum, saya orang tua Rian nomor A, yang juga saya dipanggil Nyanya. Hari ini kita mau ngobrol banyak. Saya mau tanya pendapat Puput dulu. Puput, kalau Puput ngelihat Abang TR tuh, Abang Rian tuh orangnya gimana sih Put? Sehari-hari Put? Bang Rian orangnya perhatian. Oh, perhatian. Perhatiannya gimana Put? Perhatian, kayak nanya, kan kemarin sempat jauh-jauhan kan Mbak, karena kuliah di Banda, Banda udah pulang pasang. Ya, apa kabar kayak gitu. Sedih nggak? Abangnya pergi sedih nggak? Ada sedih, cuman Nangis nggak? Nangis nggak? Abangnya pergi, nangis nggak? Nangis ya? Oh, Nyanya juga nangis ya katanya ya kemarin ya, waktu di bandara. Jadi waktu melepas Abang TR ini pergi ke Jakarta, pas di bandara, kata Abang Rian,
apa Nyonya peluk aku, peluk Rian kenceng banget katanya, jadi nangis dia di Jakarta kemarin cerita. Puput juga nangis. Terus gimana nanti kalau abang Riannya udah misalnya Allah takdirkan menikah, nanti nggak sama Puput lagi gimana? Apa nanti kan bisa balik ke Aceh atau Rian ke sini. Oke, jadi abang Rian tuh orangnya gimana sih sama Puput? Ya, yang tadi perhatian terus peduli. Pedulinya gimana? Puput jangan nangis, kalau Puput nangis. Orangnya perhatian sama Puput. Perannya gimana? Ya, yang tadi kayak nanya-nanya kabar, terus sering nelpon kayak gitu. Sering nelfon Puput tiap hari? Enggak terlalu sih, soalnya kan kemarin sibuk juga kalau di Langsang. Tapi abang Rian tuh jagain Puput banget nggak sih? Kalau kan Puput anak perempuan nih, dijagain nggak sih? Yang mau bergaul sama adekku siapa nih? Dijaga sama abang apa enggak? Apa gimana? Iya, dipantau. Dipantau sama Bang Rian? Dipantau juga. Cara pantaunya abang Rian gimana? Ini bertanya-tanya gini karena biasanya sikapnya nanti nggak jauh beda sama istrinya, jadi kita lagi investigasi. Gimana abang Rian sering memantaunya Kalau saya gimana? keluar nanti ditanya keluar sama siapa. Masya Allah, perhatiannya. Nanti kok udah telat pulang kabarin suruh pulang gitu. Masya Allah. Apa dari abang Rian yang nggak terlupakan sama Puput? Dari kisah selama ini kalian bersaudara, apa kejadian yang nggak pernah dilupakan dari abang Rian? Dijagain selalu. Dijagain selalu. Entah abangnya udah ke Jakarta, siapa yang jagain? Oke, coba 5 kata untuk abang Rian apa menurut Puput? Apa ya? Baik, penyayang, terus perhatian, peduli. Terus abang Rian kalau marah gimana sih marahnya? Marian jarang marah, Mbak. Oh, jarang marah, Masya Allah. Tapi kalau marah diam gitu ya? Kalau marah tambah ganteng dia. Ngasih tahu. Kenapa? Tambah ganteng kalau marah. Marah ngasih tahu kalau kita salah gitu. Oke deh, itu dari Puput. Sekarang kita tanya sama Om atau papanya Abang Rian yang ketika Abang Rian kuliah tinggal di Medan di rumahnya Om ya Om. Kalau menurut Om, Abang Rian orangnya seperti apa Om yang Om kenal? Rian itu sebenarnya kalau saya lihat dia memang disiplinnya tinggi. Masya Allah. Disiplinnya tinggi karena saya tahu persis setiap dia pergi kuliah, kalau saya ngelihat itu selalu on time. Wow, Iya, Masya Allah. selalu on time. Kemudian dia lebih manage waktunya, kalau memang nggak perlu itu nggak keluar. Nah, di saya itu dia seperti itu. Jadi waktu zaman kuliah jarang keluar? Kalau nggak penting sekali nggak keluar. Nah, dan kalau keluar pasti dia kasih tahu kemana dan di mana. Masya Allah. Gitu. Itu yang sosok Riannya itu seperti apa yang itu. menurut Om yang Om nggak pernah lupakan dari Abang Rian ini? Ada kejadian apa? Kalau kejadian yang spesifik mungkin nggak ada, tapi yang menjadi perhatian kalau saya beri amanah, dia selalu konsisten. Umpama saya pergi keluar kota dan dia di rumah, saya titipkan rumah, ya, artinya jangan keluar sebelum saya pulang. Nah itu tetap dia jaga, jadi dia nggak akan melanggar itu. Nah, jadi artinya amanahnya memang selalu dijaga. Kalau ketika kita beri dia amanah gitu kan. Masya Allah. Oke, itu sosok Abang PR di mata Om. Kalau di mata Tante? Ya, Rian orangnya baik, ya, tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu waktu dia masih di Banda Aceh itu, saya punya anak satu lagi kecil, si Rizky. Jadi kelas 4 SD. Jadi kalau dia nggak kuliah kosong, saya bilang Rian, tolong antar adik sebentar. Sekolah, jemput, antar. Terus kalaupun keperluan saya, misalnya yuk ya kita ke pasar, yuk kita ke bank, pergi sama dia. Kalau jam kosong nggak perlu lah ya Mbak ya. Jadi di Banda Aceh itu orang tahu si Rian tuh anak saya. Jadi kalau digambarkan sosoknya Abang Rian di matanya Tante, 5 kata apa aja tuh? Sifat-sifatnya beliau itu? Dia gimana ya? Tanggung jawab. Kalau kita kasih tahu dia tuh nggak cepet ini ya. Menerima ya? Menerima. Penyabar. Terus penyabar. Sabar. Nggak cerewet ya, makan apa yang saya masak tuh makan. Tante, ini kan Abang Rian ini kan kata netizen ganteng katanya tuh. Nah Tante nih ngelihat gimana? Biasa kan orang ganteng tuh banyak ininya, teman-teman perempuannya banyak dan atau sebagainya lah.
Nah Tante ngeliat kalau Abang Rian ini gimana nih orangnya Tante? Tapi kok saya lihat di antara sepupu-sepupunya itu memang dia paling ganteng. Jadi kalau malam minggu tuh Mbak, misalnya sepupunya ada berapa? 4 orang. Dari saya 2. Terus ada lagi dari bundanya ada lagi. Dari Umi ada lagi udah. Kalau mereka udah duduk 5, masuk Rian, yang 5 ini nggak digubris sama. Nggak nampak, jadi nggak pernah dibawa Rian ini. Teleponnya, Bang gimana Bang? Kami di sini. Datanglah Rian, apa kata sepupunya? Aduh, kita nggak dipakai lagi nih kalau udah datang dia nih. Nah sekarang kita ke Ayah. Ayah nyangka nggak bahwa Abang Rian akan tinggal di Jakarta? Tadinya nggak nyangka memang. Tapi saya pikir memang itu udah jalannya Rian, jadi kita ikhlaskan. Apalagi dia anak laki-laki. Ya, jodohnya Udah jodohnya di Jakarta. Gitu. Nah kalau dari pandangan Ayah, sosok Abang Rian nih seperti apa ya? Kalau saya kan kerja di perkebunan ya, jadi kan mutasi-mutasi tuh. Di Kalimantan Selatan 5 tahun, di Kalimantan Tengah 5 tahun, nanti ke Batam, kemana-mana. Jadi figur saya itu agak kurang dari Rian, karena tidak selamanya dengan Rian gitu. Nah, akhir-akhir ini sudah mendekat-dekati pensiun 7 tahun lagi, 8 tahun mau pensiun, baru dipindahkan ke Aceh, baru itu saya dekat sama Rian. Nah ketika dekat sama Rian ini, pandangan Ayah terhadap Abang Rian seperti apa? Saya lihat Rian pertama tanggung jawab dia terhadap apa saja, sekecil apapun dia bertanggung jawab. Saya lihat Rian, ya kan. Sudah itu dalam pergaulan ini kan ini ya. Saya selalu ingatkan, Rian awas. Saya tengok dia selektif. Ya, saya bilang, Rian jangan merokok, nggak merokok dia. Insya Allah. Nah, gitu. Sebentar teman-temannya lain merokok gitu kan. Rian jangan merokok, betul-betul dia nggak merokok gitu. Itu saya lihat dia patuh dan tanggung jawab. Tapi bener ya, tadi Ayah sempat bilang sebelum kamera ini nyala, Abang Rian ini kalau pulang terlambat pasti Ayah di mana Bang masih mengontrol seperti itu walaupun sudah sebesar ini, betul ya, betul masih, ya. Anak-anaknya. Tetap kita kan takut ya sekarang di zaman situasi seperti ini gitu ya, bebas gitu ya. Maka kita kontrol. Kalau sudah di atas jam 10 itu terus telepon. Dia di mana? Lagi duduk-duduk sama bang sepupu. Ya gitu. Jam 11 pulang. Ya gitu. Jam 11 tek udah bunyi pintu pagar dia pulang. Apa sih nasihat Ayah biasanya untuk Abang Rian tuh? Biasanya apa yang sering Ayah ingatkan kepada beliau? Pertama, jaga sholat. Sholat jangan tinggal. Nanya juga sering kali itu. Kalau udah ada suara ajan, mau dekat-dekat waktu sholat, rumah itu. Sholat gitu. Kan di masjid kan dekat. Paksakan ke masjid. Sholat sudah tuh belajar ngaji, tajwid. Belajar tajwidnya agak kurang maharatnya itu kan. Kemarin saya tes ngaji juga ya. Rian harus belajar mahram. Betul. Apalagi nanti Bu Oki kan ada pesantren, itu pinter itu. Kemarin waktu Rian kesini, Rian boleh nggak Mbak Ki denger Rian ngaji? Boleh Mbak Ki ya, Rian baca kan? Rian nanti Rian belajar lagi ya. Belajar lagi ya Rian. Ayat-ayat pendek itu hafal semua ayat pendek itu hafal, juz aman hafal itu satu. Insya Allah. Nasihat dari Ayah untuk Rian adalah jaga sholat, kemudian udah itu kelakuannya, pergaulannya. Selalu saya ingatkan, hati-hati. Sebelum kita lanjutin ke Nyanya, saya minta maaf tadi anak-anak pada mondar-mandir itu resiko punya anak banyak. Jadi anaknya kesana kemari. Tapi mudah-mudahan tidak terganggu ya teman-teman nonton video ini. Sekarang kita ke Nyanya, orang yang rasa-rasanya sangat dicintai oleh Abang Rian. Sampai-sampai kemarin waktu Abang Rian di Jakarta, baru pertama kali pindah, kan lagi ketemu sama Abang Rian, kemudian nangis Abang Riannya. Tapi dia agak malu kan, jadi dia begini nangis gitu. Rian gimana pertama kali ke Jakarta pindah, dia bilang begitu. Kemudian dia nangis. Terus Oki kaget nangis. Iya soalnya waktu di bandara Nyanya peluk Rian kuat sekali katanya seperti itu. Gimana Nyanya, anaknya di Jakarta sudah ridho kah melepaskan anaknya? Ya saya ridho, Rian udah kemari karena melanjuti kuliah dan mendapat jodoh di sini. Amin. Pasangan hidupnya. Semoga Allah memberi
jalan untuk kedua anak. Amin, amin. Nah, Nyonya boleh lihat ke situ Nyonya biar kelihatan wajah cantiknya. Nah, gitu. Nyonya, sosok Abang Rian di mata Nyonya seperti apa dari kecil sampai sekarang? Kan selalu bersama Nyonya nih walaupun agak pisah waktu kuliah, tapi Nyonya melihat sosok anak pertama Nyonya ini seperti apa? Rian ini orangnya bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang kita ada bilang, Rian nanti kita jam segini balik ya, misalnya ada keluar ataupun ada janjian gitu, kembali misalnya jam 2 kita nanti ke keluar kemana, pokoknya sering lah ditepatin, diantar ditepatin Undangan, ada undangan ke kemana. Kadang-kadang saya yang lupa, Nyonya lupa, Nyonya belum siap Nyonya kan, udah tunggu sebentar saya siap dulu. Tanggung jawab orang yang disiplin. Orang disiplin. Gak ada Rian nih, Nyonya pakai kalender aja Nyonya kok ada undangan. Iya benar. Santai kalendernya tuh. Bedanya Abang Rian Ya apa yang kita ini maksudnya nanti kita pergi undangan Rian ya kan jam berapa Nyak? Ya Rian istirahat jam berapa kerja? Jam 1:30 ya udah ya ini giginya kita ya udah taruhnya sama Rian. Oh, jadi Abang Rian ini sering nemenin Nyonya kondangan, acara-acara. Nganterin sama nemenin? Iya. Wow, jarang loh Nyak. Biasa, belanja juga nemenin. Belanja juga nemenin Nyonya. Iya. Orang-orang gadis-gadis di situ nggak pada langsung lihat gitu Nyak. Kalau belanja nggak mau ikut masuk ke dalam. Jadi kalau belanja Abang Rian tunggu di mana? Ikut sama mau nggak masuk dalam. Oh, ikut ke pasar juga. Semua gitu sepupunya Mbak Oki. Kenapa? Sepupunya semua gitu, kalau mamanya ke pasar ikut-ikut. Ya Allah. Gimana tadi pertanyaan Oki juga sama ke Tante. Abang Rian ini kalau kata netizen, Masya Allah ganteng banget sih, seperti itu. Nanyanya menghadapi gadis-gadis di sana yang ketika melihat seorang Abang Rian ini gimana Nyonya? Kalau dulu kan ayahnya sering mutasi keluar daerah. Jadi waktu itu Putri kan 6 tahun selisihnya sama Rian. 7 bulan tuh saya kadang-kadang jam 3 ataupun setengah 4 udah datang orang mau ambil. Mau seperti Ibrahim ya. Anak Mbak Oke? Yang kecil? Sulaiman. Sulaiman. Udah siap-siap pakaian tuh ada banyak yang ngambil karena gitu, lucu, mau dijaga. berebut. Hampir setiap hari gitu kan. Nanti habis asar tuh udah siap pakaian ya. Saya siapkan juga lah nanti bawa jalan apa semua. Tetangga-tetangga tuh pada mau jagain karena lucu. Apa pesannya untuk Abang Rian? Apa nasihat yang selalu Nyonya sampaikan kepada Abang Rian? Mengenai sholat jangan tinggal, karena itu sholat itu bisa membantu kedua orang tua di nanti surga dan itu kan iyanya. Oke, kemarin sempat gini ya, Oki bilang sama Rian, Mbak Oki mau tanya beberapa pertanyaan karena ini kan perkenalan singkat. Mbak Oki harus tahu, kami sekeluarga harus tahu tentang Rian dan Rian juga harus tahu tentang kami seperti itu. Yang satu pertanyaan yang Mbak Oki rasa penting untuk ditanyakan adalah kalau Rian marah, Rian marahnya seperti apa? Gitu kan itu penting pertanyaannya tuh ya. Kadang tiba-tiba karena Oki pernah punya temen perkenalan singkat tiba-tiba nikah taunya KDRT karena itu kan mereka tidak bertanya atau tidak tahu sampai situ. Kemudian Abang Rian bilang begini, ya Rian kalau marah ya Rian diam, kadang Rian pergi dulu, kalau udah tenang baru pulang. Karena pernah Rian membalas ucapan Nyonya sedih kali katanya. Dari situ Rian udah nyesal, udah nggak mau lagi untuk berbuat seperti itu lagi katanya. Betul itu Nya? Iya, pergi dia kok dah. Pergi keluar bentar kan tanya juga mama ada Rian situ kan. Ya, karena saya curhat juga mama tadi saya ini sama Rian. Udah nanti biasa lagi kalau udah kembali nanti abis dia biasa pulang biasa lagi. Oke. Nah dari Nyonya sebelum kita tanya ke yang lain pertanyaan terakhir, sosok Ria di mata Nyonya seperti apa dan harapan Rian dan Ria seperti harapan Nyonya untuk Rian dan Ria. Pertanyaan pertama, sosok Ria di mata Nyonya dan kemudian harapan untuk Ria dan Rian seperti apa? Nanti kita tanya semuanya. Selama pulang dari Banda aja baru kenal sama Ria. Sebelumnya nggak ada, malah pun memang jarang juga mau buka TV di rumah. Iya. Karena sendiri kan, pulang kerja pun udah jam 5. Iya. Nyonya kerja di rumah sakitnya ya? Nanti jam istirahat jam 12, jam setengah 2 balik lagi. Jam 16:45. Ya alhamdulillah saya lihat sosok di diri Ria Dinita
yang seperti saya yang seperti Nyonya inginkan. Yang inginkan apa? Cocok ya, Amin. cocok. Kesolehan, cuma santun. Amin. Ya adalah sama dia semuanya. Harap Yang jauh-jauh hari kan saya sering berdoa, ya Allah ketemu kalian sama wanita soleha. Saya sama kedua orang tua, sama keluarga gitu. Alhamdulillah Allah memberi. amin. Ya tolong doain terus ya sampai akhir nanti insya Allah. Nah, terima kasih untuk Nyonya. Kita kembali lagi muter lagi nih. Nah, sosok Ria di mata ayah dan harapan ayah. Ria di mata ayah. Ya, pertama sekali ketemu, Rian bawa ke rumah, ke rumah papa di Banda Aceh. Ria ada tugas ya, ada bansos ke Banda Aceh. Nah, itu. Sebelumnya memang Rian sudah cerita. Nah, sebelum berangkat ke Banda, Rian udah cerita, ayo ya ke Banda. Satu keluarga ya, ngapain ada yang Ria mau tunjukkan ke ayah gitu. Kan bolehlah kita pergi gitu. Kebetulan libur Sabtu Minggu ya. Biasanya Jumat sore kita berangkat, Minggu sore kita udah balik karena Senin dia kerja. Gitu. Sampai Banda Aceh dia bawa Ria ke rumah ketemu ke rumah papa, ngobrol-ngobrol. Tengok ya Ria sopan, ya. Sudah itu muslimah ya, pakai hijab gitu ya, sopan. Saya bilang sama mamanya, apa itu calon Rian? Itu kata mamanya, iya gitu. Ya udah oke aja. Langsung oke pada saat itu. Apalagi dengar adiknya Mbak Oki ya, kan keluarga yang muslim yang taat. Amin, amin, amin ya Roh. Nah, harapan ayah untuk Rian dan Ria apa ya? Harapannya Dan nasihat untuk Ria dan Rian kan merupakan public figure sekarang. Iya. Tentu kan ada komen baik dari netizen, komen buruk, itu harus dihadapi semua dan mereka harus kuat gitu. Jangan sampai terpisahkan. Dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya setelah nikah langgeng sampai akhir hayat. Amin. Itu juga harapan papa. Iya, langgeng sampai akhir hayat dan sanggup menghadapi segala macam cobaan. Amin. Amin ya Roh. Seperti yang Mbak Oki bilang, hidup ini kan kadang di atas, kadang di bawah, tapi mereka tetap bersatu. Amin. Nah, saya bilang Marian kalau nanti susah di Jakarta pulang aja ke Langsa. Terus properti. Jangan gitu ya doanya ya. Langsa, misalnya gitu. Insya Allah sukses di Jakarta. Saya bilang begitu sama Rian gitu. Pulang aja ke Langsa. Di Langsa kan ada toko atau yang jualan-jualan kalian di situ. Insya Allah sukses. Buka Insya Allah. bisnis di situ. Insya Allah. Oke, itu dari ayah. Muter lagi nih ke tante nih. Tante melihat sosok Ria seperti apa dan nasihat serta harapan tante untuk Rian dan Ria seperti apa? Sebelumnya nih si Rizky yang kecil anak saya nih, Mbak Oki, sering lihat ini si Ria, ya kan? Saya nggak apa maksudnya? Nggak ngikutin. Lagi makan, taruh di handphone sini. Rizky makan dulu nak. Iya. Kemana aja tuh? Mau ke kamar mandi. Si Ria pertama kali nih Mbak Oki 2018 ya kita umroh ya. 2014 saya pergi 2 saya masih udah tuh 2017 ya sekeluarga suami istri semuanya. Masya Allah. Si ayahnya Rian juga sekalian. Ayah Rian nanya. Udah tuh kakak saya Pupun nggak ikut. Ini ya kuliah ya. Jadi kita ada 9 orang. Masya Allah. Termasuk Rian kan. 18 bawa anak-anak. Masya Allah. Berenang kan. Puput juga belum masih kuliah juga nggak bisa keluar. Kayaknya Ria pergi. Disitulah. Ketemu Ria di umroh. Jadi 18 kan dia umroh ya. Nggak tahu tante. Oke. Iya dia umroh ya. Sama tante ketemu tante. Nggak ketemu. Yang repot itu anak saya. Inilah yang kecil di sini nih. Jadi kan Tapi Allah dia kan udah ikut itu Ria Ricis saya nggak open kan. Mungkin anak-anak muda kalian anak kecil. Udah tuh kan di umroh itu dia bilang, "Ma, itu dari Ria Ricis, sibuk kali sama Ria Ricis. Kenapa punya Ria Ricis itu?" Kayak gitu kan. Iya itu mah youtuber tuh kan. Alah nggak usah. Sempit lagi, orang kan rebutan tuh mau foto. Saya bilang, kamu kecil, nanti kejepit gitu udah ngambek lah dia tuh.
Jadi udah lama tuh dia masih ikut juga si Ria di sini. Pas ke Banda Aceh bulan 7 kemarin, kan dibilang Marian, ayah, ajak ayahnya ke Banda Aceh mau ketemu. Cukup senang dia Mbak Oki. Udah, pas masuk pintu assalamualaikum, dia tengok gini kan, bener apa enggak kan? Si yang kecil nih kan, dia lihat nih. Sekarang naik SMP kelas 3 dia, SMP. Dia lihat kan, terus saya bilang sama Cis, foto umroh itu, aduh ini Rizky nih sampai ngambek dia nih mau foto sama Cis. Mama kasih, saya bilang kayak gitu. Nah inilah sekarang nih Rizky nih, Kak Ria nih foto, situ dia foto-foto. Kemarin mau ikut, kan? Dia kelas 3, takut kita karena kelas 3. Udah lah nggak ikut. Sempat juga ngobrol kemarin video call kan. Jadi akhirnya langsung udah nggak perlu rebutan-rebutan langsung itu. Jadi itulah saya nengok, oh inilah yang si Rizky bilang Ria, disitulah kenal sama Ria. Saya lihat orangnya kan baik gitu kan, sopan. Rian pun nggak cerita tuh dia ini kan, saya kira teman biasa bansos gitu aja kan. Pas pulang di Banda Aceh itu sering nelpon Ria, Payan sama Ria, iya mak disuruh ke Jakarta nih, suruh 4 hari, tanya ke Jakarta ya. Saya lihat cocok lah sama Rian kan, Rian pendiam, si Ria orangnya begitu. Tapi Ria kalau ngobrol sama kita seperti ini nggak kita lihat di YouTube dia Mbak, dia ya beda kan? dia YouTube dia beda. gini. Depan kamera sama nggak ada kamera saya dia lihat itu kan. Ya. Oke, beralih ke Om yang udah ngantuk, kata Om kapan mau tidur nih. Ayo, sosoknya Ria di mata Om dan harapan untuk Rian dan Ria. Jadi kalau mengomentari Ria, yang jelas beda antara di depan layar dengan secara pribadi beda. Iya. Nah, jadi sosok pribadi itu memang benar-benar kayaknya kriterianya masuk semua sih Mbak. Ya, apa yang diinginkan keluarga kita. Yang diinginkan keluarga apa Om? Ya, diantaranya yang jelas dia muslimah. Yang kedua memang kalau kita lihat dia itu adiknya Mbak Oki, tentu nggak jauh-jauh beda dengan kakaknya. Amin, mudah-mudahan amin. Nah itu. Yang lain lagi adalah dia memang punya karakter khas untuk dalam hal apa ya, katakanlah seperti mata pencaharian lah seperti itu. Nah itu kan apa namanya, tidak semua orang punya talent seperti itu, ya kan? Nah, tapi yang paling menarik yaitu tadi antara talenta dia dengan dia yang sebenarnya itu memang sangat jauh berbeda. Tuh netizen, kalau masih nggak percaya, memang Ria itu berbeda ketika on kamera sama kameranya mati ya Om ya. Ya mungkin harapan ke depan buat mereka berdua ya tentu kami keluarga besar, kita juga keluarga besar, kedua belah pihak mendoakan mereka berdua lah supaya ke depannya mungkin keduanya memang harus bisa saling menjaga dan saling menghormati itu dulu ya Mbak ya. Iya betul. Karena belum tentu penyampaian atau nasihat itu diterima dengan baik. Betul. Bagaimana cara dia menyampaikan tentunya kan. Padahal mungkin yang disampaikan itu benar, tapi begitu caranya salah, orang salah menerima. Mungkin ya ini yang memang harus ditimbang-timbang buat kedua belah pihak, baik itu datang dari Rian di luar atau datang dari Ricis di luar, ya tentu ini harus saling menghargai lah. Saling menghargai, saling menghormati. Oke, terakhir deh Puput. Ya, deh Puput ngelihat Kak Icis gimana orangnya? Kalau gimana ya Mbak? Puput kan nggak punya kakak, jadi seneng sekarang punya Kakak perempuan. Ya Kak Ria kan? Kak Ria, panggilnya semuanya Ria ya. Kak Ria. Kak Ria orangnya baik, penyayang juga. Terus waktu pertama kali ketemu itu natural Mbak, nggak jaim. Dia nggak buat-buat. Apa adanya gitu. Ya, seneng Mbak. Nah, harapannya Puput untuk Abang Rian dan Kak Ria apa? Semoga langgeng, amin, sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah dikaruniai ponakan, cucu. Amin ya Rabb, amin. Nah begitu ya teman-teman semua ya. Ini karena udah larut malam, besok masih ada kegiatan lagi dan harus sehat semuanya. Om, tante, ayah, nyanyi, Puput semuanya harus sehat karena insya Allah 23
September, Mbak Zuhur sudah dimulai acara lamarannya. Insyaallah. Jadi kita minta doa dari teman-teman semua semoga lancar dan mudah-mudahan ikatan mereka berdua itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tapi keluarga besar bahagia dan para netizen bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita nonton vlog-vlog lainnya ya. Teman-teman komen di bawah kira-kira mau nonton tentang apa, nanti saya akan update di sini. Terima kasih semuanya, Nyanya, Ayah.